Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Potongan tarif tol berlaku di 26 ruas jalan tol yang mencakup 2 ruas tol di Jabodetabek, 9 ruas tol Trans Jawa, 3 ruas tol Nun Jawa, serta 12 ruas tol Trans Sumatera. Diskon tarif tol diberikan di kisaran 10 hingga 20% selama 3 hari pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Untuk angkutan laut, PT Pelabuhan Indonesia memberikan diskon sebesar 20% berlaku untuk pembelian tiket pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Fasilitas serupa juga disediakan untuk layanan penyeberangan PT ASDP pada periode yang sama. Untuk angkutan kereta api kelas ekonomi, potongan diskon diberikan sekitar 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Sementara untuk angkutan udara, pemerintah memberikan diskon berkisar 13 hingga 14% selama periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PUPera sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama 3 hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan tertutup. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia masuk orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela bebas. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Pemirsa, ribuan warga antri berjam-jam demi mendapat bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Iya, meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapat bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ribuan warga rela antre panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kantor pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membeludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantre lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi belum, masih nunggu aja nih. Nunggu aja. Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya? Oh dari RT, nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan orang berbondong-bondong rela antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BLT di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak sedikit lansia dan para emak-emak membawa anak antri lama demi mendapatkan Rp900.000. Ribuan warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antusias mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sejak pukul 6 pagi, warga didominasi emak-emak dari beragam profesi ini antri berjam-jam untuk memverifikasi data di kantor pos Padalarang. Padahal petugas sudah membagi jadwal pembagian BLT ini sesuai dengan RT RW masing-masing. Akibatnya, terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Apalagi tak sedikit penerima manfaat ini adalah kaum lansia dan ibu yang membawa anak yang akhirnya kelelahan mengantri lebih dari 1 jam demi mendapatkan uang Rp900.000. Lama? Ya lama ya ngantrinya ya. Udah berapa kali dapat bantuan ini Bu? Baru sekarang. Oh baru sekarang? Iya, baru sekarang itu RW 2, RW baru. Sebelumnya nggak pernah dapat? Baru RW yang itu mah nggak ngasih. Oh, berarti baru kali ini yang dapatnya? Baru pertama ini. Bantuannya untuk apa nantinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Untuk sehari-hari aja. Lah ibu mah nggak punya suami. Oh, iya. Meninggal. Di Kecamatan Padalarang sendiri tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT. Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung penyaluran bantuan langsung tunai keluarga sejahtera atau BLT Kesra di kantor pos Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Ya, BLT Kesra ini pemirsa disalurkan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai keluarga sejahtera atau BLT Kesra tahap kedua kepada lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat baru. Penyaluran BLT Kesra ini disaksikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris. Mensos menyampaikan bahwa penyaluran BLT Kesra ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Penyaluran disambut antusias oleh warga dari berbagai kecamatan yang datang untuk mencairkan BLT Kesra senilai Rp900.000 yang dialokasikan untuk 3 bulan. Melihat secara langsung penyaluran BLTS yang sekarang memasuki tahap kedua yang secara umum berjalan dengan baik. Yang kedua kami melakukan MOU
di mana PT Pos akan memberikan dukungan pada sekolah rakyat melalui beberapa program. Sementara itu, PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyatakan bahwa target penyaluran BLT Kesra akan selesai akhir November ini. PT Pos Indonesia mengaku melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas sosial untuk membantu menyalurkan surat pemberitahuan kepada penerima manfaat. Penyaluran BLT sementara lewat pos itu dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu dibayarkan di kantor pos, kemudian dibayarkan di komunitas, kemudian dibayarkan langsung ke penerima, khususnya kepada penerima yang lanjut usia, yang sedang sakit dan sebagainya. Hari ini yang Pak Menteri lakukan adalah meninjau salah satunya komunitas. Ini teman-teman yang salah satu yang kami sebut komunitas. Hari ini kita menyaksikan penyerahan simbolis untuk lebih kurang tadi 150 penerima bansos. Penyaluran BLT Kesra ini akan disalurkan kepada 12 juta keluarga penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Ya, pemirsa, hal ini disampaikannya usai Presiden menerima Ratu Maxima dari Belanda, advokat khusus Sekjen PBB di Istana Merdeka. Usai menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga turut menyambut Ratu Belanda tersebut. Dirinya menjelaskan pemerintah mendorong percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan 88,7 juta rumah tangga dengan sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan inklusi keuangan. Erlangga juga menyoroti bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 92,7%, namun angka literasi keuangan baru mencapai 66,4%. Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64%. Namun angka 66,4% literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya. Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council yang diharapkan dapat menyempurnakan fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Hal ini didukung oleh rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat.